Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Francisca Dewi dengan NIM 20112300041 dari kelas 2B Prodi Tadris Bahasa Inggris YIN Bengkulu dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dita Lestari MPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Dian. Di sini Ibu akan mengajar psikologi pendidikan. Sekarang kalian silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari Kota Nur, tempat tanggal lahir Bengkulu tanggal 29 bulan 8 2007. Cita-cita saya ingin menjadi TNI dan membanggakan kedua orang tua saya. Amin. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Ahmad, Randy, Sarul, dan Ferdi Bu. Itu kenapa tidak masuk itu? Nah, plastik Bu demam. Semoga mereka cepat sembuh. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran pagi ini, supaya pelajaran kita lebih berkah, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum masuk ke materi, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu tinggalnya di mana Bu? Ibu tinggal di Kota Niur, Bengkulu Tengah. Apakah Ibu sudah punya suami atau anak? Belum. Single berarti Bu. Masih single. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya. Ya Bu. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Kita pagi ini akan membahas tentang gaya belajar atau learning style. Kalian tahu nggak sih apa itu perbedaan pembelajaran dan gaya belajar? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tidak Bu. Kalau pembelajaran itu adalah proses belajar. Kalau gaya belajar itu adalah cara belajar. Menurut Willing mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Jadi, sebagai pembelajar atau siswa itu kita bisa memilih sendiri. Kita itu belajar itu stylenya kita di mana? Learning style kita itu di mana? Ya Bu.
Macam-macam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu macam-macam gaya belajar, ada yang ingin ditanyakan tentang gaya belajar atau pembelajaran? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar dengan cara melihat atau lebih menekankan ke indera penglihatan atau mata. Gaya belajar visual yang memegang peran penting dalam gaya belajar ini adalah indera penglihatan. Seperti mereka itu lebih mudah menangkap jika melihat sesuatu objek seperti warna atau gerakan-gerakan dari guru, muka-muka guru. Dia itu lebih mudah mengingat ke apa yang dia lihat. Bu. Karakteristik gaya belajar visual itu seperti berbicara agak cepat, mementingkan penampilan, berpakaian, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Nah, mereka itu lebih mementingkan ke penampilan, apa yang bisa dilihat, dan mereka itu lebih cenderung ke mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Biasanya itu lebih suka membaca daripada dibacakan orang. Seperti ada kan yang orang lebih senang mendengar daripada membacanya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke macam-macam gaya belajar yang kedua? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini lebih menekankan ke indera pendengaran atau telinga. Gaya belajar auditori ini biasanya dia akan cenderung ke mendengar. Dia akan mencerna makna yang disampaikan melalui suara, nada suara, tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan
hal-hal auditori lainnya. Anak-anak auditori ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras atau mendengar audio, musik kaset. Ciri-ciri atau karakteristik gaya belajar auditori, yaitu saat bekerja suka bicara kepada dirinya sendiri, berpenampilan rapi, mudah terganggu oleh keributan. Biasanya dia itu tidak menyukai keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Biasanya dia itu ketika temannya membaca buku, dia itu lebih senang mendengar daripada membacanya sendiri. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestik. Belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak yang punya gaya belajar kinestik belajar melalui pergerakan, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini biasanya sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerakan dan sentuhan. Karakteristik gaya belajar kinestik itu biasanya berbicara perlahan atau tidak berbicara cepat, berpenampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan seperti auditori tadi, tidak mudah terganggu. Belajar melalui memanipulasi dan praktek. Biasanya itu lebih menekankan ke praktek bergerak. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa? Silahkan. Bu, gaya belajar visual tadi gimana? Tolong jelaskan lagi, kurang jelas. Tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa gaya belajar visual yaitu belajar dengan cara melihat atau lebih menekankan ke indera penglihatan. Gaya belajar tipe ini biasanya lebih mudah menangkap pelajaran ketika dia melihat, seperti melihat gambar, video, atau membaca. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan semuanya? Kalau auditori ya, Bu? Auditori. Gaya belajar auditori itu lebih menekankan ke indera pendengaran. Biasanya dia itu lebih suka mendengar. Kalau belajar itu lebih suka ke mendengar atau membaca dengan suara tinggi. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada nggak sih, Bu, strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual? Strategi untuk mempermudah
strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Biasanya strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual itu yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, peta, atau apa yang bisa dilihat dengan mata. Gunakan warna untuk menandakan hal-hal yang penting supaya lebih mudah mengingat oleh anak visual. Gunakan multimedia seperti contohnya laptop, HP, dan multimedia lainnya. Ada lagi? Baiklah, Ibu juga akan menyampaikan strategi-strategi untuk mempermudah proses belajar gaya belajar lainnya, yaitu strategi untuk mempermudah proses gaya belajar anak auditori. Gunakan musik untuk mengajar anak. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. Biarkan anak merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Biasanya itu lebih mudah menangkap atau mengingat itu sebelum tidur. Ajak anak juga ikut berpartisipasi dalam diskusi seperti presentasi di kelas atau di dalam keluarganya. Yang terakhir yaitu strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestik. Yang pertama, jangan paksakan dia untuk belajar sampai berjam-jam, karena gaya belajar kinestik itu lebih suka ke bergerak. Dia tidak bisa duduk berlama-lama karena dia lebih menyukai eksplorasi dan pergerakan. Ajak anak untuk belajar mengeksplorasi lingkungannya, seperti ajak dia membaca menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru, seperti ajak dia berjalan-jalan keluar untuk melakukan pembelajaran. Karena anak gaya belajar dengan kinestik ini lebih menyukai pergerakan atau eksplorasi. Baiklah, sudah jelas? Ada satu, Bu. Ya, silahkan. Visual artinya apa, Bu? Arti visual. Visual itu melihat. Visual itu melihat atau belajar dengan cara melihat atau lebih menekankan ke penglihatan. Ada lagi? Enggak, Bu. Sudah selesai. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Agar lebih berkah pelajaran kita dan dapat diterima, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Materi akan kita lanjutkan di minggu depan. Nanti Ibu akan mengulas lagi apa yang disampaikan minggu ini, akan Ibu tanyakan lagi. Baiklah, apabila ada kata-kata Ibu yang salah, kurang enak didengar, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun.
mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.